Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Karsi, peserta Diklat Daring tahun 2020, pendamping sosial Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan simulasi materi P2K2 Modul 4 tentang perlindungan anak. Sesi 11, upaya pencegahan kekerasan dan perlakuan salah pada anak. Langkah 7, pencegahan kekerasan pada anak istimewa. Selamat menyaksikan. Baik Ibu, tadi kita sudah bersama-sama membahas tentang bagaimana upaya pencegahan kekerasan dan perlakuan salah kepada anak, ya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bagaimana upaya pencegahan kekerasan terhadap anak istimewa. Ya, sebelumnya ada yang sudah kenal istilah anak istimewa ini nggak, Bu? Ada nggak, Bu? Oh, nggak ada ya, baru dengar ya istilah anak istimewa ini. Nah, kalau ibu-ibu baru tahu dan baru mendengar istilah anak istimewa ini dan belum paham apa itu anak istimewa, nah, di flipchart 17 ini ada pengertian tentang anak istimewa. Coba Bu, ada nggak yang bisa membantu saya membaca flipchart 17 pengertian anak istimewa? Ada nggak Bu? Oh, silahkan Bu, mari ke depan. Iya, terima kasih Ibu Ida sudah membantu saya membacakan flipchart. Beri tepuk tangan untuk Ibu Ida. Ya, jadi Bu, pengertian anak istimewa itu, ya seperti tadi yang sudah dibacakan oleh Ibu Ida. Jadi pengertian anak istimewa itu adalah anak-anak yang memerlukan perhatian khusus karena mengalami hambatan fisik, mental, intelektual, dan juga sosial, tetapi mampu mengembangkan kemampuan-kemampuan baru dari potensi yang ada pada dirinya. Ya, supaya Ibu lebih paham lagi apa itu anak istimewa, berikut ini akan saya putarkan film tentang Getun ya Bu. Film 11.3 ini tentang Getun si anak istimewa. Nah, Ibu juga bisa melihat cuplikan videonya ini di buku pintar Ibu ya. Ibu bisa sambil lihat di buku pintar halaman 27. Nah, akan saya putarkan filmnya ya Bu. Seperti Getun yang selalu ranking 1 walau belajar dan mengerjakan ujian hanya dengan kakinya. Getun Triaina, siswa kelas 5 SD Negeri 1 Celapar, Banjarnegara, Jawa Tengah, telah mahir menyanyikan sejumlah lagu dengan iringan organ. Sekarang, Getun jadi anggota inti grup musik sekolah. Inilah kegiatan harian Getun, anak ketiga pasangan Suwandi, seorang buruh tani, dan Sarinem, penjual kue. Cara menulis Getun jelas berbeda dengan rekan-rekan sekelas. Bukan berarti Getun sulit meraih prestasi. Kelas 1 ranking 1, kelas 2 ranking 1, kelas 3 ranking 2, kelas 4 semester 1 ranking 1, semester 2 ranking 2. Bagi teman-teman di sekolah, Getun telah menjadi inspirasi. Baik, nggak pernah menyerah, pintar, nggak pernah ngajakin temannya. Walaupun secara fisik dia mengalami kekurangan, tapi dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari dia juga bisa
mengikuti secara normal, dalam arti dalam kapasitas kemampuannya, nilai-nilai hariannya dia termasuk papan atas di kelasnya. Bahkan untuk tahun-tahun lalu dia bisa ranking 1 di kelas. Kegigihan Getun yang lahir bulan Mei 2002 terlihat bukan hanya di sekolah. Di rumah, Getun juga pantang dibantu. Pulang sekolah aku membantu ibu di dapur, mencuci piring, mencuci baju, menyapu. Kenapa tuh? Kasihan sama ibu. Kasihan sama ibu kerja sendiri ya? Ya. Hampir semua hal bisa dilakukan Getun secara mandiri. Mulai dari memotong sayur mayur sampai mengoperasikan telepon genggam. Getun lahir tanpa kedua tangan. Sang bunda Sarinem kaget saat pertama kali melihat si buah hati. Dalam bahasa Jawa, Getun berarti menyesal. Saya waktu melahirkan Getun, saya langsung kaget. Nggak punya tangan, saya langsung nangis. Seiring perjalanan waktu, seluruh keluarga mengakui sosok Getun tidaklah melambangkan penyesalan. Waktu di rumah udah kelas 2, mulai belajar cuci pakaian, sedikit-sedikit, terus cuci piring. Terus saya sih nggak ngajarin ya, itu ambil sapu, nyapu, itu. Saya mau itu jalan sendiri, nggak diantar-antar ke sekolahan. Sejak kecil, Getun menunjukkan sifat mampu berempati, menempatkan diri di posisi orang lain. Kalau waktu kecil itu masih digendong, kan udah jalan kan, saya gendong. Ada anak kecil bilang, ih Getun nggak punya tangan. Ma, itu anak kok bilang nggak punya tangan ya? Kalau itu anak yang nggak punya tangan gimana ya Bu gitu. Getun berharap bisa mengecap pendidikan hingga perguruan tinggi, sambil terus berdendang. Ya, Nggak punya tangan tapi nggak menyerah. Ulane ma ewu winangku ing samudra rakyat sakum suki seni adiluhung. Dari film yang sudah kita tadi saksikan bersama ya tentang Getun si anak istimewa ini ya. Coba ada nggak yang bisa menceritakan bagaimana keadaan Getun ini? Oh iya, silakan Bu. Ya, jadi Getun ini terlahir tanpa memiliki kedua belah tangan ya, jadi tidak memiliki tangan. Nah, ketika Getun ini terlahir tanpa memiliki kedua belah tangan, Ibu melihat tidak ada kemampuan atau potensi lain yang bisa dilakukan Getun. Ya. Jadi di film tadi kita dapat melihat ya Bu, walaupun Getun ini tidak memiliki kedua tangan ya, tapi dia memiliki kemampuan lain atau potensi lain ya. Yang pertama, dia bisa memainkan piano ya dengan kaki. Kemudian dia juga bisa menyisir rambut sendiri ya Bu. Kemudian Getun ini bisa memakai kerudung sendiri. Juga Getun ini memiliki kemampuan akademis atau kemampuan belajarnya ini di atas rata-rata temannya ya. Dia bahkan bisa mendapatkan peringkat pertama ya di kelasnya. Kemudian Getun ini juga bisa melakukan pekerjaan rumah ya, bisa membantu ibunya mencuci piring ya. Kemudian Getun ini juga bisa atau pandai bernyanyi, suaranya bagus. Nah, jadi Bu, Getun ini termasuk ke dalam kelompok anak istimewa. Jadi Getun ini mengalami hambatan fisik ya, dia tidak memiliki kedua belah tangan. Namun ya dia dapat mengembangkan kemampuan lain ya, seperti tadi bisa bermain piano, bisa menyisir rambut dengan kakinya ya. Kemudian bisa membantu pekerjaan ibunya, mencuci piring, memotong sayuran. Nah, Getun itu adalah contoh dari anak istimewa ya. Nah, kemudian selain Getun ya, anak-anak istimewa ini ada berbagai macam ya Bu. Berdasarkan tadi apakah dia memiliki hambatan fisik,
hambatan mental atau intelektual atau juga hambatan sosial. Nah, di flipchart 18 ini anak istimewa ini dibagi ke dalam 10 kelompok. Nah, Ibu juga bisa melihat flipchart ini di halaman 28 di buku pintar Ibu. Coba Bu, silahkan dibuka buku pintarnya. Pengelompokan anak-anak istimewa ya. Jadi, kenapa kita hari ini membahas tentang pencegahan kekerasan terhadap anak istimewa ya? Ini karena kenapa anak-anak istimewa ini lebih rentan terhadap kekerasan dan perlakuan salah ya, baik itu oleh orang tua maupun orang-orang terdekatnya ya. Biasanya kan kadang ya orang tua ada yang belum menerima keadaan ya anak-anak istimewa ini. Kadang mereka orang tua ini malah menyembunyikan si anak dari masyarakat atau lingkungan sekitar ya, atau tidak memberikan hak-hak anak ini, atau tidak memberikan perlakuan yang semestinya terhadap anak-anak istimewa ini. Nah, makanya pada kesempatan kali ini kita akan bahas ya bagaimana upaya kita jika kita menemui anak-anak istimewa ini ya, bagaimana upaya kita untuk mencegah terjadinya perlakuan kekerasan ya dan perlakuan salah terhadap kelompok anak-anak istimewa ini. Terima kasih sudah menyaksikan video saya kali ini. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.